Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Langsung saja di sini tujuan saya untuk mewawancarai Ibu guna memenuhi tugas mata kuliah Design Thinking saya. Jadi sebelumnya saya persilakan dulu untuk Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan sudah mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Sunartin. Saya mengajar di SD Imperial 1 Talise sebagai wali kelas 1. Langsung saja. Saya kan sudah ber-PPL di sini sudah cukup lama, sudah hampir lebih dari 3 bulan lebih. Nah, dari hasil pengamatan saya dari lingkungan sekolah ini, terutamanya yang menarik perhatian saya itu adalah Ibu sendiri, karena hampir tiap hari selama saya ber-PPL di sini, Ibu adalah orang yang tepat waktu datang ke sekolah. Sementara saya perhatikan Ibu juga punya kepentingan lain di rumah, termasuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ibu tentang disiplin, terutamanya itu mengenai disiplin waktu? Oke. Pertama-tama buat saya yaitu menjelaskan dulu bagaimana apa itu disiplin menurut saya. Kalau dari sisi agama, jelas disiplin itu adalah patuh terhadap aturan. Artinya di sisi lain juga tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi ataupun kelompok. Nah, artinya dalam hal ini buat saya sebagai seorang ASN dan sebagai ibu rumah tangga, tentunya saya harus bisa disiplin, harus bisa membagi waktu saya supaya pekerjaan saya sebagai seorang ASN dan kewajiban saya sebagai seorang istri dan pelayan buat anak-anak saya tentunya harus bisa saya laksanakan keduanya. Baik. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri untuk memanajemen waktu Ibu antara urusan keluarga dan juga urusan pekerjaan? Nah, dalam hal ini pastinya saya harus bisa memilah, harus bisa memilih mana urusan yang penting buat saya. Artinya di satu sisi saya harus tahu bahwa saya punya kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi di sisi lain saya pun juga punya aturan sebagai seorang PNS. Artinya saya harus bisa membagi waktu saya, mana yang penting dan mana yang tidak penting buat saya lakukan. Seperti itu. Boleh minta untuk Ibu jelaskan, deskripsikan bagaimana cara Ibu membagi waktu tersebut sehingga Ibu itu tetap datang tepat waktu di sekolah? Artinya sebagai seorang muslim, saya harus bangun terlebih awal supaya bisa melaksanakan istilahnya sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh saya bisa mulai beraktivitas di dapur, urus anak, sehingga saya harus minimalkan dulu jam berapa saya harus datang ke sekolah. Artinya apa? Saya punya target datang ke sekolah itu jam 6.30. Artinya sebelum jam 6.30 saya harus bisa memastikan bahwa pekerjaan di rumah saya sudah selesai dan saya sudah harus siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, kalau untuk dari segi lingkungan, pengamatan Ibu sendiri, apakah Ibu pernah merasa bahwa di lingkungan sekolah yang Ibu tempati ini itu sudah disiplin atau belum? Kalau saya melihat secara luas, secara umum tentunya belum, karena setiap anak-anak itu atau murid-murid tersebut akan melihat wali kelasnya masing-masing. Nah, kalau yang saya lihat, artinya semakin disiplin wali kelas itu tentunya semakin disiplin pula anaknya. Karena apa? Karena anak-anak itu melihat dan meniru bagaimana bagaimana gurunya. Seperti itu. Nah, apakah dari pimpinan sekolah sendiri sudah, dari pandangan Ibu, sudah disiplin waktu juga sehingga bisa menjadi panutan kepada lingkungan sekolah, warga sekolah lainnya?
Kalau saya melihat kepala sekolah itu sudah sangat disiplin, sudah sangat bisa menjadi teladan juga buat guru-gurunya. Tinggal artinya kembali ke gurunya atau pribadi gurunya masing-masing, mau tidak ikut aturan disiplin yang diterapkan oleh kepala sekolah. Karena kadang-kadang itu tadi, guru tidak bisa menerapkan tidak memahami dia itu sebenarnya sebagai apa, sebagai ASN atau sebagai ibu rumah tangga, seperti itu. Ya, jadi kalau dari pandangan Ibu bahwa kepala sekolah itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, beliau juga sangat disiplin terkait tentang waktu, terus juga pribadi Ibu sendiri juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanajemen waktu sehingga antara pekerjaan dan juga keluarga itu dapat terlaksanakan keduanya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah ada perasaan yang mungkin mengganjal di hati Ibu ketika melihat teman-teman sejawat Ibu yang mungkin itu kurang disiplin waktunya? Kalau saya melihatnya bukan, ya namanya manusia pasti canggung-canggung, iya, karena saya tidak melihat gurunya tetapi saya melihat kepada peserta didiknya. Saya artinya apa? Kan salah satu hak dari murid itu adalah mendapatkan pengajaran atau didikan dari gurunya. Nah, bagaimana gurunya bisa menerapkan pendidikan, menerapkan tata tertib, menerapkan disiplin, sementara guru tidak bisa menjadi teladan buat anak muridnya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu sudah pernah memberikan mungkin entah itu teguran atau mengingatkan kepada teman sejawat tersebut, atau mungkin Ibu membawa hal ini ke lingkungan yang lebih luas lagi untuk dibahas? Kalau saya melihat, saya sudah pernah membicarakan ini di depan semua teman-teman. Artinya saya bawa ini ke media rapat, cuman saya hanya bisa seperti itu karena saya pikir saya tidak punya tupoksi untuk lebih menegur teman saya secara pribadi. Karena apa? Karena saya pikir saya hanya kerja berdasarkan diri saya sendiri. Buat saya ada yang lebih punya tupoksi, ada yang lebih punya kepentingan untuk menegur teman-teman yang lain. Saya pikir ada kepala sekolah yang lebih pantas untuk menegurnya. Jadi dalam rapat itu Ibu memberi saran atau masukan seperti apa? Kalau saya memberi sarannya itu yang pertama bahwa mungkin di sekolah ini harus bisa memilih salah satu media yang lebih pantas untuk kita menerapkan disiplin. Salah satunya contohnya dengan finger. Artinya buat saya disiplin melalui finger, absen melalui finger jauh lebih akurat bila dibanding dengan manual seperti itu. Dan respon dari teman sejawat atau dari pimpinan sekolah sendiri? Alhamdulillah kalau dari pimpinan sendiri sangat setuju. Cuman sekolah kan punya aturan mengenai hal itu bahwa kita belum bisa memakai finger tersebut. Kalau untuk teman-teman, saya pikir pastinya ada pro dan kontra seperti itu. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Kalau dari pandangan mereka sendiri, apakah Ibu melihat ada yang memberikan tawaran lain atau solusi lain ketika tahu kalau di aturan sekolah itu ternyata belum bisa menggunakan saran Ibu? Iya. Apakah ada tawaran solusi lain? Tawaran dari teman-teman yang lain, yang artinya tawaran dari teman-teman yang pastinya setuju dengan saran saya, yaitu dengan memberikan sanksi baik untuk guru maupun untuk murid yang tidak disiplin. Kalau sanksinya itu Ibu boleh? Sanksinya itu mungkin satu contoh seperti memungut sampah, terus kedua membersihkan toilet, atau membersihkan kaca, seperti itu. Lebih sanksinya kepada seperti itu. Nah, itu sanksinya berlaku untuk gurunya? Itu berlaku untuk guru dan berlaku untuk murid. Jadi apakah ada ketetapan waktu yang telah disetujui, disepakati bersama, jam sekian itu sudah ditetapkan itu jam terlambatnya? Oh iya, sudah ada. Karena di sekolah itu pun kan dia
jam 6.30 itu harusnya sudah ada di sekolah bagi guru piket dan murid yang piket juga. Nah, jam 7 pas itu sudah diadakan apel bersama. Jam 7.15 kita sudah mulai literasi. Artinya jam 7 kita sudah harus apel. Lewat dari jam 7 bahwa anak tersebut atau guru itu sudah dinyatakan lambat. Terus dari tanggapan teman lain lagi yang mungkin tidak menyetujuinya, apakah mereka memberikan tawaran lain selain sanksi? Kalau menurut saya mereka sudah setuju karena itu juga jadi satu pembelajaran buat mereka juga. Artinya jadi motivasi mereka bahwa saya tidak mau tidak disiplin. Iya, seperti Jadi, itu. mereka memandangnya bahwa tidak mungkin saya mau bersama-sama dengan peserta didik untuk sama-sama dihukum. Dihukum seperti itu. Nah, setelah kesepakatan itu apakah disepakati bersama dan sudah diterapkan? Alhamdulillah disepakati oleh semua guru dan semuanya sangat mendukung karena ini demi kebaikan sekolah itu sendiri. Apakah sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah diterapkan. Dan itu membawa progres yang sangat besar baik untuk guru maupun untuk murid tentang disiplin. Iya. Jadi Ibu, kalau untuk progres tersebut kan sudah berjalan ini. Apakah ada perubahan perasaan dari Ibu sendiri? Alhamdulillah jelasnya pasti senang. Karena apa? Karena saya melihat tujuan saya cuma satu, anak-anak mendapatkan haknya dalam proses belajar mengajar. Dan alhamdulillah saya sangat melihat bahwa anak-anak sudah mendapatkan itu. Dan juga kalau dari pandangan Ibu sendiri, terlepas dari guru-guru, kepada peserta didiknya, kita melihat dari peserta didiknya apakah mereka ada perubahan ketika melihat beberapa mungkin baru sepersekian persen guru-gurunya yang berubah. Apakah mereka juga mengikuti progres tersebut atau tetap pada kebiasaan lama mereka? Alhamdulillah kalau yang saya lihat anak muridnya itu sudah semuanya hampir 100% sudah menerapkan disiplin karena mereka pun bosan juga untuk setiap hari menerima sanksi yang ada karena guru dan kepala sekolah sangat-sangat tegas dalam masalah disiplin. Iya. Jadi kalau untuk lingkungan sekolah, selingkungan peserta didik sendiri itu mereka mengikuti progres itu tersebut sehingga menimbulkan rasa jenuh dan rasa kesadaran diri mereka masing-masing bahwa saya juga bosan diperlakukan seperti ini terus mengangkat sampah, membersihkan toilet. Mereka capek juga, apalagi mereka harapannya mereka masih di awal-awal kan, masih di pagi, terus mereka harus membersihkan toilet kan sangat-sangat membuat mood anak jadi tidak enak seperti itu kan. Apakah ini pernah ada pro kontranya kepada orang tua wali peserta didiknya? Alhamdulillah untuk orang tua sendiri sangat-sangat mendukung karena itu jadi satu pembelajaran buat anak didik untuk belajar untuk disiplin. Ya, kalau untuk dari lingkungan kerja Ibu sendiri di kelas Ibu sendiri ya, apakah ada Ibu memberikan penekanan aturan kepada peserta didiknya ataupun kepada orang tua walinya? Kalau saya lebih kepada ke orang tua karena karena saya kan di kelas rendah. Artinya apa? Bukan tidak mungkin ya, anak-anak perlu dirangkul juga. Tidak bisa saya harus tekan. Tapi yang saya tekan di sini adalah orang tuanya karena orang tuanya yang mengatur anak-anak itu jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka sarapan, jam berapa mereka ke sekolah. Jadi saya lebih banyak beradaptasi dengan orang tua. Nah, respon orang tua itu sendiri? Alhamdulillah sangat berdampak positif karena buat mereka, anaknya mereka sangat diperhatikan dalam hal ini. Iya. Dan terus selain disiplin waktu, apakah ada pembahasan lain yang mungkin sekiranya itu berdampak kepada peserta didiknya sehingga Ibu harus membicarakan itu kepada orang tua muridnya atau walinya? Pada proses awal mengajar, yaitu pada saat penerimaan siswa baru, saya sudah mengumpulkan orang tua tersebut dan saya membicarakan bahwa saya punya aturan tersendiri dalam
proses belajar mengajar. Artinya saya tekankan bahwa saya punya aturan sendiri dan salah satunya itu ya masalah disiplin saya aturkan. Alhamdulillah orang tua tersebut sangat-sangat mendukung, mereka bahkan berterima kasih karena sudah mengajarkan anak-anaknya untuk hidup untuk disiplin seperti itu. Selain aturan disiplin tadi, apa ada aturan apalagi yang dari ibu sendiri buat? Satu yang pasti sebenarnya banyak sih aturan yang saya terapkan, yaitu tetap disiplin. Artinya apa? Disiplinnya itu anak-anak sesampainya di rumah mereka harus bajunya dilepas, terus sampai di rumah juga waktunya diatur, yaitu kapan harus main HP, kapan harus belajar, kapan harus mengaji, seperti itu. Tapi saya mengaturnya itu tadi itu, artinya saya tekankan ke orang tua, anak-anak tinggal saya nasihati supaya artinya saya rangkul mereka supaya mereka mau mendengarkan apa yang saya ucapkan tadi itu. Jadi ada kerja, maksudnya ibu ada kerja sama antara orang tua dan ibu sendiri tentang kebiasaan anak yang mungkin akan berdampak pada proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Nah, sejauh ini hasil dari aturan yang ibu terapkan tadi kepada peserta didik berdampak seperti apa? Apakah berdampak positif yang menunjukkan bahwa mereka jadi terbiasa untuk ini? Tapi kan kita lihat secara luas mungkin mereka disiplin, tapi dari lingkungan kakak kelasnya mungkin ya itu mereka kurang disiplin. Apakah itu berpengaruh kepada peserta didik? Kalau saya lebih menerapkan begini loh. Disiplin itu kan dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi dan disiplin itu artinya dari sejak dini. Artinya kalau saya yakin Ibu, kalau saya menerapkan disiplin itu dari sekarang, saya yakin insya Allah itu pasti akan berdampak sampai ke mereka sampai di kelas besar nantinya. Cuman itu semua tergantung dari mereka juga sih. Artinya tapi kalau saya lihat dalam hal ini mereka tidak melihat bagaimana kakak kelasnya, tapi mereka sangat-sangat mendengar dengan apa yang saya katakan seperti itu. Karena seperti orang bilang, guru itu kata-katanya guru itu sangat didengar oleh anak-anak seperti itu. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh lingkungan yang lain karena mereka sudah tertanam dari diri mereka sendiri bagaimana bahwa saya harus disiplin bukan karena dari kakak kelas saya, tapi memang saya butuh disiplin seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk berbagi pengalamannya dan untuk menjawab pertanyaan saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.